Bab 1411. Tatapannya menunjukkan niat jahat. Di usianya yang sudah tua, dia bahkan berencana untuk merebut hati Weni. Namun, darah istimewa ini hanya digunakan sebagai alat di dalam organisasi. Beberapa fisik istimewa ini tidak memiliki peran lain dalam hidup, kecuali untuk terus melahirkan anak dan melahirkan generasi penerus bagi organisasi. Apalagi, Weni memang alat reproduksi yang sangat indah. Pergi. Wajah Weni memucat. Dia tidak berani membayangkan apa yang akan dialaminya setelah jatuh ke tangan lawan. Namun, dalam situasi yang sulit ini, apa yang bisa dia lakukan? Pada saat ini, Weni menggertakkan gigi dan menggigit ujung jarinya hingga berdarah. Tiba-tiba, dia melambaikan tangannya, lalu membentuk segel di udara dengan panah es berwarna darah yang terbang di udara, kemudian melesat ke arah lawan dengan cepat. Namun, panah es mendekati Cheol pada jarak kurang dari 3 meter, kemudian menabrak dinding transparan dan hancur berkeping-keping. Bahkan, energi sejati pelindung tubuh Cheol pun tidak bisa ditembus. Benar-benar lucu melihat perjuanganmu. Cheol tersenyum sinis. Selesai berbicara, Cheol mengangkat tangan, lalu mengayunkannya. Tentu saja serangannya tidak bisa membunuh Weni, hanya membuatnya kehilangan kemampuan untuk melawan saja. Ketika telapak tangannya jatuh, Weni merasa sesak napas. Jantungnya terasa tercekat dan tidak bisa bernapas. Pada saat itu, tiba-tiba ada sosok yang berdiri di depannya. Suara keras pun terdengar. Bayangan itu terkena serangannya, kemudian langsung terpental dan jatuh dengan keras. Bahkan dadanya terbenam beberapa inci. Weni, cepat pergi. Ternyata bayangan itu adalah Malio. Dia tersenyum getir sambil berkata, kali ini, aku nggak melakukannya untukmu, tapi untuk membalas Leo. Anggap saja aku mengembalikan nyawanya. Kedepannya, kalau kamu masih suka memikirkan tunangan pecundangmu itu, nggak masalah. Tapi, kusarankan satu hal. Kalau kamu bisa bertahan hidup, lebih baik pilih Leo. Hehe. Wah, kamu sedekat itu padanya. Pada saat ini, Dylan yang terlibat dalam pertempuran, langsung tercengang melihat pemandangan ini. Lalu, dia berbisik, apa aku harus menghentikannya? Mana tahu orang dungu itu akan menghilangkan racunku. Namun, ketika melihat penampilan Malio, dia mengernyit dan memutuskan untuk membatalkannya. Nyawa lebih penting. Lari. Mau lari kemana? Cheol tertawa dingin, lalu mendekatinya selangkah demi selangkah. Dia memperhatikan Weni dengan penuh semangat dan berkata, apa kamu mau lari ke pelukanku? Di bawah pimpinan guru bumi tingkat 9, siapa yang berani melarikan diri? Terlalu naif. Lebih baik mati saja. Aku lebih rela mati daripada mengalami penghinaan. Aku akan bersaing denganmu. Pada saat ini, Weni langsung meledak marah. Dia berteriak, kemudian langsung menyerang Cheol. Daripada menjadi alat reproduksi yang dibunuh oleh 6 jalur puncak kematian, lebih baik dia mati dalam pertempuran. Dasar naif. Melihat ekspresi putus asanya, Cheol malah tersenyum sinis. Kalaupun guru bumi tingkat 1 berjuang mati-matian, itu sama konyolnya seperti semut yang berjuang dan tidak layak disebut. Segera, dia berdiri dengan sikap yang mengancam, lalu mengangkat tangannya dengan ekspresi jahat dan berkata, kemarilah. Bayar utang Leo. Ini adalah wanita yang disukai oleh Adril. Dia sudah memikirkan bagaimana cara menyiksanya. Sementara itu, saat melihat pukulan itu, Weni telah membakar dirinya sendiri hingga mencapai titik maksimal. Dengan tatapan yang penuh dengan tekad untuk mati, aliran darah dingin murni yang ada di dalam tubuhnya mengalir dengan deras dan hampir meledak. Namun yang mengejutkan, di hadapan kematian ini, dia tidak merasa takut, malah merasa lega. Meskipun dia memiliki tubuh darah dingin yang misterius, takdir sepertinya tidak adil baginya. Sejak kecil,
Dia telah memikul tanggung jawab keluarga dan melakukan begitu banyak hal. Menjalani perjalanan yang begitu jauh seperti seorang pejalan kaki yang melakukan perjalanan panjang. Dia sangat lelah sampai pada titik yang ekstrim. Mungkin setelah mati, dia bisa istirahat sejenak. Dia tidak perlu memikirkan tanggung jawab keluarga dan masa depan lagi. Namun, pada saat terakhir sebelum darahnya mencapai titik ledakan, dia secara tidak sadar teringat pada Leo. Cara mati dengan meledakkan diri akan tampak sangat jelek. Dia tidak tahu apakah Leo masih bisa mengenal dirinya atau tidak ketika wajahnya sudah berubah. Apakah Leo akan sedih karena dirinya? Namun, ketika Weni memejamkan matanya dan bersiap-siap untuk menghadapi saat itu, yang dia rasakan bukanlah rasa sakit, melainkan sebuah benturan keras di pelukan yang lebar dan hangat. Kemudian, terdengar gemuruh petir yang samar di telinganya dan pelukan itu melemparkannya ke samping. Aman dan hangat. Apakah ini perasaan kematian? Sepertinya tidak benar. Dia merasa bingung.